Permisi Mbak. Iya Ibu, silakan Ibu duduk. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Bu? Ibu Dita. Ibu Dita. Ibu Dita sudah tahu saya ya Bu ya? Iya, tadi disuruh dokternya ke sini. Oke, kira-kira ada kepentingan apa Bu ke sini Bu? Apa ya? Tadi kata dokternya suruh biar dapat konseling gizi ya, Pak? Tapi udah dapat diagnosis untuk penyakitnya gitu Bu? Iya. Penyakitnya? Apa itu Bu, kira-kira Bu? Tadi katanya hipertensi. Oh, hipertensi. Hipertensi, tadi berapa Bu tekanan darahnya? Aduh, lupa lagi nggak bawa ininya. Oh ya, tadi hipertensi kalau boleh tahu untuk kadar tekanan darahnya berapa ya Bu? 140/90. 140/90. Oh, tinggi ya Bu ya, karena normalnya kan di 120/80 ya Bu. Oh, tinggi ya Mbak ya? Iya, betul Bu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu untuk hipertensinya ini udah dari sejak kapan Bu? Aduh, udah lama, mungkin 10 tahunan Mbak. Di sekitar 10 tahun lalu ya Bu? Kira-kira kalau untuk dari keluarga gitu ada yang punya hipertensi juga Bu? Oh, keluarga saya emang hipertensi semua Mbak. Karena emosi gitu ya Bu ya? Iya, nggak tahu emang hipertensi apa, emang emosian. Terus jadi kalau kayak dari ibunya ibu atau bapaknya ibu gitu? Iya, dari kakek saya, terus nenek saya, ibu saya. Dari ibu dan keluarga besar gitu Iya, ya? emang nggak tahu sih. Emang gitu kali ya. Tapi kalau untuk riwayat ibu periksa itu baru kali ini apa gimana Bu? Saya sih ngerasanya kayak gejalanya kayak ibu saya, kakek saya itu udah yang kata saya 10 tahun yang lalu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk cek itu baru sekitar 3 bulan ini mungkin. 3 bulan ini ya Bu ya? Itu rutin itu Bu? Enggak. Pertama itu saya datang bulan Agustus apa Juli, 3 bulan yang lalu. Terus itu sakit banget kepalanya sama lehernya, nggak kuat lagi, makanya datang ke dokter. Terus kemarin kayak gitu juga, makanya datang lagi ke sini. Jarang, kalau itu cuman pas benar-benar sakitnya. Pas kumatnya gitu ya Bu? Tapi setiap itu ibu juga konsumsi obat nggak ya Bu? Pas pusingnya aja sih, pas benar-benar sakitnya aja Mbak. Kira-kira kalau sebulan itu berapa kali itu Bu minum obatnya? Enggak tentu sih Mbak, kalau kepalanya sakit aja mungkin ya seminggu sekali mungkin Mbak. Seminggu sekali gitu ya? Kalau misal kayak ke dokter gitu sering dapat kayak misal nasihat kayak ibu sebaiknya untuk pola makannya seperti ini gitu nggak Bu? Belum, makanya tadi katanya suruh kesini. Kalau untuk kayak pekerjaan ibu apa ya Bu kalau boleh tahu Bu? Guru Ibu. Sebagai guru ya, guru. Berarti kalau untuk selain pekerjaan ibu sebagai guru, ibu ada kayak aktivitas lain misal kayak olahraga gitu nggak Bu? Enggak sih Mbak, soalnya kan saya guru SMA ya. Terus jadi juga sore gitu ya? nyambi apa namanya ekskul OSIS itu, jadi pembinanya, jadi emang full saya di sekolah. Jadi kalau sekolah itu hari apa sampai apa Bu? Hari Senin sampai Sabtu. Jadi liburnya hari Minggu aja ya Bu? Hari Minggu aja. Berarti di hari Minggu itu ibu sebagai apa Bu biasanya kegiatannya? Sebagai ibu rumah tangga aja. IRT gitu ya Bu? Biasanya kalau pas hari Minggu itu yang ibu kerjain apa aja Bu? Ya kalau beres rumah paling ya kayak nyuci sepatu gitu aja sih Mbak. Karena ada ini ada pembantu kan yang bantu kalau bersih mah. Paling ya jalan-jalan sama anak-anak Kalau pagi gitu ya Bu ya? Terus untuk nyucinya tadi pakai mesin apa manual Bu? Pembantu Mbak, ada Mbak yang ngurusin di rumah. Jadi ibu santai aja gitu Iya, ya? kita mah cari duit aja Mbak ya. Iya betul Bu. Terus kalau terkait kayak stres gitu Bu, kira-kira gimana Bu? Aduh, stres banget kayaknya Mbak, atau ngurusin anak-anak baru puber itu kan. Sampai sekarang ya Bu. Apalagi kayak harus ngurusin OSIS gitu kan, harus banyak acara biar sekolahnya aktif. Iya. Kalau untuk kayak begadang Bu? Begadang itu
kadang sih mbak kalau kayak nginput ini aja data nilai-nilai siswa, sama kalau misalnya kayak acara itu ada sekolah itu ada acara gitu sih. Berarti itu seberapa sering itu Bu? Ya kalau seminggu itu Senin sampai Kamis itu udah full banget mbak, begadang gitu. Jadi kayak Saya 40 santai-santainya itu ya dari hari Jumat, Sabtu gitu. Itu udah weekend aja gitu ya Bu? walaupun emang belum libur tapi kayak udah tenang lah harinya, karena kan sekolahnya pulang agak pagi kalau hari itu. Boleh Bu. Mm-mm. Mari Bu, kita ukur tinggi badan dulu ya Bu. Ya bu. Maaf ya Bu, untuk kakinya, tuminya sama pinggulnya sama kepalanya nempel ya Bu ya. Pandangannya ke depan ya Bu. Maaf ya Bu. 157,5. Sekarang ke berat badan ya Bu. Silahkan naik Bu. Nggak ada barang yang dikantongin ya Bu ya? Enggak ada. Pandangannya ke depan Bu. 43,4. Tadi kan kita udah mengukur untuk tinggi badan sama berat badan ya Bu ya. Nah setelah dari hasil itu kita dapatkan untuk status gizi ibu itu berada di 17,6 Bu. Itu berarti tandanya untuk status gizi ibu itu masih kurang ya Bu. Soalnya normalnya itu di 18,5 Bu. Seperti itu Bu. 17,6 normalnya 18,5. 18,5. Ya, betul Bu. Lalu tadi dari dokternya nggak ada tes lab gitu ya Bu ya? Nggak ada, cuma di tensi aja. Itu ya. Tadi tensinya 150/90 ya Bu ya. Mm-mm. Kalau untuk kayak keluhan gitu yang ibu rasain apa Bu? Kalau pusing mah tiap hari ya mbak ya. Pusing. Nggak tahu ini pusing karena emang Bentar Om. Nanti. Lalu untuk kayak keluhannya gitu yang ibu rasain apa itu Bu kira-kira? pusing sih mbak ya, Pusing, itu Bu. tiap hari. Nggak tahu itu pusing karena emang pikiran atau yang Oh, apa? darah tingginya. Nggak ngerti juga. Selain itu ada lagi Bu? Leher berat mbak. Terus apa ya mbak ya, itu sih yang paling benar-benar saya rasain itu pusing mbak, benar-benar ngeganggu itu. Baik Bu, pusing sama leher berat gitu ya Bu ya. Heeh. Nah sekarang saya izin untuk menanyakan apa aja yang ibu konsumsi di hari kemarin ya Bu ya. Iya boleh. Ya kemarin ibu bangunnya di jam berapa Bu? 3:30 azan subuh itu. Di jam 3:30 itu ada makan sesuatu Bu? Minum air putih sih. Air putih ya Bu ya. Setelah itu kalau untuk makan pagi di jam berapa Bu? Makan pagi di jam 6. Di jam 6. Makan apa itu Bu? Itu saya makan bakwan Bakwan, sama teh. teh manis Bu? Enggak, teh tawar. Teh pahit ya Bu ya. Mm-mm. Kalau untuk bakwannya kira-kira seberapa biji Bu? Berapa ya? 3 mungkin mbak. 3 ya Bu ya. Ya. Untuk tepungnya itu tebel-tebel ya Bu ya. Enggak sih yang garing-garing. Oh, garing gitu, juga ya. crispy gitu. Untuk tehnya 1 gelas Bu. Itu gelas. Setelah itu ada makan sesuatu Bu? Enggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk makan di jam 10 atau makan siangnya Bu? Di jam 10 itu saya makan bentar, dibolehin situ nggak dibolehin apa sih? Minyak. Minyak terus Ya sayurnya yang banyak. minyak Mm-mm. lanjut ya. Di jam 10 itu saya makan sebentar ya mbak, agak lupa. Ya apa Bu? Namanya udah tua. Apa ya kemarin itu ote-ote mbak tahu ote-ote nggak sih mbak? Ote-ote Bu. Ote-ote itu kayak gorengan bakwan gitu pakai kuah soto. Kalau di tempat saya namanya ote-ote itu. Itu berapa biji untuk bakwannya Bu? Itu ada bakwan jagung 1, bakwan sayur 1, sama bakwan udang 1. 3 ya mbak ya. Udang 1 ya Bu ya. Itu kira-kira rasanya asin atau gimana Bu? Asin dong, gurih. Apalagi kan kuah soto pakai koyaknya gitu loh mbak. Oh iya Bu. Setelah itu untuk makan siangnya ada apa Bu?
Makan siang kemarin itu dapat traktiran Mbak dari kepala sekolah nasi Padang. Nasi Padang. Di Ah, jam berapa tuh, Bu? di jam 12 mungkin ya. Di Itu jam istirahat 12. makan itu. Nasi Padang apa itu, Bu? Saya kemarin ambilnya yang rendang. Rendang. Ah, Nasinya seberapa, Bu? berapa ya nasi Padang itu kan banyak, mungkin Mm-mm. 3 centong kali ya Mbak 3 ya. centong. Itu habis ya, Bu ya? Habis Mm-mm. karena dari pagi belum temu nasi kan. Iya, Bu ya. Lapar ya, Bu ya. Rendangnya berapa, Bu? Rendangnya kemarin 2 iris mintanya. 2 iris. Terus ada sayur daun ubi itu, daun singkong, sama gulai nangka itu. Terus ada sambalnya saya minta sambal goreng kemarin itu Mbak. Sama kerupuk udang itu. Kerupuk udang. Kerupuk udang sama kerupuk apa itu emping. Untuk daun singkongnya seberapa, Bu? Se- Seirus itu mungkin ya. Oh, 1 irus gitu ya, Bu? Ya. Untuk nangkanya, Bu? Nangkanya dua potong yang kayak 2 potong. itu. Oh, agak besar ya, Bu ya? Iya, Sambal gorengnya seberapa, Bu? 1 sendok. Terus juga kemarin saya minta ekstrak kuah gulainya itu 2 sendok, 2 irus itu loh Mbak. Oh. Karena emang mantep sih itu Mbak, harus cobain itu yang di depan SMA itu Mbak. Oh, iya. Yang kuahnya banjir gitu ya, Bu ya? Itu kan enak itu Mbak. Kerupuk udangnya, Bu? 2 yang udang yang lebar kayak di kondangan itu loh Mbak. Empingnya, Bu? Kalau empingnya itu mungkin setengah mangkok gitu, soalnya saya beli terpisah. Oh, iya, Karena Bu. enak Mbak. Setelah itu Ibu ada ngemil sesuatu, Bu? Ngambil apa ya kemarin itu kemarin saya makan bakso Bakso di jam berapa itu, di Bu? jam 4 sore sama anak-anak OSIS. Baksonya bakso apa, Bu? Bakso iga itu Mbak, karena baru buka, anak-anak itu pada ngajakin. Bakso iganya berapa biji, Bu? Bakso iga gede gitu, semangkok Oh, gitu Mbak. itu 1. Heeh. Lumayan gede ya, Bu ya? Iya, semangkok gitu loh Mbak. Terus dalamnya ada pentongan Sum-sumnya. iga, Oh, sumsumnya oh. itu. Itu habis ya, Bu ya? Habis. Untuk penggunaan kayak kecapnya gitu juga pakai ya, Bu ya? Iya, saya suka yang kecapnya kental tapi pedes, banyak cabenya gitu. Setelah itu untuk makan malamnya apa, Bu? Makan malamnya saya makan sate kambing Di jam berapa, Bu? di jam 6:30 kayaknya. Di jam 6:30. Sate kambingnya seberapa, Bu? 15 tusuk kayaknya, sama apa ya, sop atau gulai ya yang di tempat sate itu sayurnya. Oh, sop itu ya? Yang Sop. dari tetelannya itu Mbak, lupa saya. Yang sop kayak jeroan gitu ya? Beli di situ juga semangkok gitu. 1 mangkok. Ini Ini pakai nasi atau pakai lontong 2. Lontongnya 2 sebesar apa, Bu? Panjang mungkin. Oh, yang setangan daun saya. itu ya? 2 biji. Setelah itu ada yang dimakan lagi, Bu? Oh, udah. Udah, Ibu. Itu di jam berapa, Bu? Jam 10 malam. Itu nggak ada konsumsi obat darah tinggi ya, Bu ya? Enggak. Untuk kayak suplemen gitu juga nggak ada ya, Bu ya? Enggak. Baik. Berarti kalau untuk kayak kebiasaan makan asin-asin gitu, kayak bumbu atau rempah yang misalnya kayak saus, kecap gitu, gimana, Bu? Oh, kalau saus itu saya kurang ya Mbak ya. Tapi kalau bumbu itu saya suka yang lekoh gitu loh Mbak. Yang bumbunya kerasa banget ya, kayak nasi Padang itu saya suka kuahnya yang kayak bersantan gitu. Saya suka. Kalau kecap itu ya kadang sih Mbak. Kalau rasa yang cenderung asin gitu suka nggak, Bu? Suka, saya lebih suka asin daripada manis. Berarti kalau untuk makanannya itu ini cenderung Ibu beli di luar gitu ya, Bu ya? Iya, karena kan saya di rumah paling malam Mbak. Ya, Bu ya. Iya. Berarti di sini setelah saya tanya tadi, kemarin di jam, saya ulang lagi ya, Bu ya, Ibu bangun di jam 3:30 ya, Bu ya. Terus Ibu di jam 6 itu Ibu ada sarapan bakwan 3
biji sama teh tawar ya Bu ya. Lalu di jam 10 itu Ibu makan ote-ote sama kuah soto, bakwan sayurnya 1, bakwan jagonya 1, sama bakwan udangnya 1 ya Bu. Lalu untuk dimakan siang itu Ibu ada makan nasi padang rendang sama sayur daun singkong, nangka, sambal goreng, kerupuk udang sama emping ya Bu ya. Lalu dengan ekstra kuah gulai ya Bu. Setelah itu di jam 4 Ibu ada makan bakso iga 1 biji besar gitu ya Bu ya, sama dikasih kecap agak kental ya Bu ya. Lalu di setengah 7 itu Ibu ada makan sate kambing 15 tusuk, sop jeroan 1 mangkok, sama lontongnya 2 biji ya Bu ya. Nah di sini saya lihat berarti untuk pola makan Ibu itu cenderung yang kayak bersantan gitu ya Bu ya. Terus makannya di luar itu ya Bu ya. Terus sama Ibu cenderung suka yang makanannya itu gurih-gurih, kayak asin gitu ya Bu ya. Betul. Nah setelah itu saya ada leaflet nih Bu mengenai hipertensi. Di sini itu ada pengertian hipertensi Bu, terus ada tujuan hipertensi, yaitu tujuan untuk diet hipertensinya yaitu untuk menurunkan tekanan darah Ibu tadi ya Bu ya. Kan tadi Ibu 140/90 ya Bu ya, tinggi. Nah itu kita turunkan ke normal ya Bu, sekitar 120/80 ya Bu ya. Lalu untuk kayak meringankan atau menghilangkan gejala yang Ibu rasakan tadi ya Bu ya, kayak pusing sama lehernya berat gitu ya Bu ya. Lalu untuk syaratnya itu ada untuk membatasi garam Bu. Tadi Ibu kan suka yang asin-asin gitu ya Bu ya. Nah misal kalau Ibu sudah menggunakan garam di makan Ibu sehari, berarti Ibu bisa tidak diperkenankan untuk mengonsumsi kayak kecap, kayak penyedap, kayak gitu-gitu Bu, terasi seperti itu, yang juga asin-asin seperti itu. Lalu untuk porsi makannya juga Bu, nanti kita atur ya Bu di sini ya, untuk menormalkan status gizi Ibu tadi ya Bu ya. Terus membatasi lemak jenuh seperti kayak lemak-lemak dari santan gitu Bu, goreng-gorengan, terus jeroan juga gitu Bu ya. Ya, terus memperbanyak minum air putih gitu Bu. Terus untuk memperbanyak konsumsi serat Bu, semisal kayak buah dan sayur itu minimal 4-5 porsi per hari Bu, seperti itu. Nah ini ada hal yang perlu diperhatikan itu, yaitu pola makannya ya Bu ya. Terus perhatikan berat badannya juga ya Bu ya, kita kan ada target untuk meningkatkan ya Bu ya. Terus kalau rasa stresnya juga itu ya Bu ya, bukan stres ya Bu, kerjaannya ya Bu ya. Terus kalau kayak untuk riwayat merokok di keluarga gitu ada ya Bu? Suami saya sih Mbak, sama lingkungan emang banyak ada ya Bu ya. Lalu ini ada bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan Bu. Lalu kayak untuk makanan pokok itu yang tidak dianjurkan itu ada mie instan, terus jagung bakar dengan mentega dan garam yang berlebih, terus lauk hewaninya ada juga di sini untuk yang tidak dianjurkan Bu, sama begitu pula dengan sayur, buah, lemak, dan lauk hewaninya ya Bu ya, seperti itu. Nah tadi kan sudah saya hitung untuk kebutuhan energi Ibu sehari ya Bu ya, itu tuh ada di 1.305 Bu. Nah di sini saya ada contoh itu Bu, makan sehari Ibu gitu. Nah di sini di pagi itu Ibu itu ada jatah untuk makan nasi itu sekitar 2 centong ya Bu ya, 2 centong. Lalu untuk ikan itu ada 1 potong Bu. Untuk tempenya itu 2 potong korek api. Labu siam, wortel, dan sayurnya itu semuanya boleh ya Bu ya, kalau untuk kayak hipertensi ya Bu ya. Disarankan kan sayurnya banyak tadi ya Bu ya. Itu minimal per 1 kali makan itu 1 mangkok ayam jago gitu Bu. Nah jadi di pagi ini kita menggunakan 1 mangkok dulu ya Bu. Lalu untuk buahnya itu kita pakai pisang. Nah untuk minyaknya ini kita pisangnya 1 buah ya Bu. Minyaknya ini di pagi, siang, dan malam ini kita sama-sama menggunakan 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram ya Bu. Nah misal Ibu di pagi ini Ibu ada ikan ya Bu, jatah ikan. Nah ikannya ini kira-kira mau Ibu konsumsi apa Bu? Apa ya, ada pindang mungkin Mbak. Ya betul, pindang ya.
Setelah itu dimakan siang nih Bu, Ibu kembali ada jatah makan nasi 2 centong. Untuk daging ayam tanpa kulitnya ya Bu, itu 1 potong, misal dipotong dada itu Bu, 1 potong sedang gitu Bu. Lalu untuk tempenya itu 2 potong korek api, dan sayurnya itu 1,5 mangkok, sama buahnya itu 1 buah pisang misalnya, atau ibu mau pepaya itu 1 potong sedang ya Bu, dan minyaknya 1 sendok teh. Lalu untuk di makan malam juga seperti itu ya Bu. Di nasinya itu ada 2 centong dan telurnya itu 1 butir. Lalu untuk tahunya itu 2 potong sedang atau 1 potong yang gede itu Bu. Lalu untuk sayurannya itu 1,5 mangkok lagi ya Bu ya. Lalu untuk minyaknya itu 1 sendok teh. Nah di sini kan untuk ada selingan ya Bu ya. Selingan ini bisa Ibu gunakan untuk Ibu memakan sayur dan buah Bu. Gitu. Kan tadi kan minimalnya 4 ya Bu ya. Seperti itu. Nah untuk penggunaan minyaknya ini Bu, kan 1 kali makan itu ada 1 sendok teh ya Bu ya. Nah semisal Ibu menggoreng di waktu pagi ini Bu, 1 kali menggoreng itu berarti sudah menggunakan jatah Ibu menggunakan minyak 1 kali itu Bu, yang 1 sendok teh itu Bu. Kalau digoreng, oke. Betul Bu, itu setara dengan 5 gram kalau yang digoreng-goreng Bu. Tapi semisal Ibu mau numis, itu bisa dijadiin 2 kali tumisan Bu. Misal tumis balado telur bulat gitu ya Bu, sama tumis sayur itu bisa 2 gitu ya Bu. Tapi kalau goreng-gorengan cuma 1. Berarti kalau semisal ada yang sudah berarti kalau semisal jatah minyak ini udah digunakan semua dan masih ada bahan makan yang lain, berarti itu bisa kayak Ibu olah seperti dibuat lalapan, dikukus, direbus gitu ya Bu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya ada leaflet bahan makan penukar Bu. Namanya penukar berarti untuk menukar ya Bu ya. Nah misal tadi itu kan Ibu kan saya kasih rekomendasi makan nasi ya Bu ya. Nasi tadi setara dengan 2 centong atau 3/4 gelas ya Bu ya. Nah tapi kalau misal Ibu nggak mau makan nasi, Ibu bisa makan mie. Mie-nya ini mie kering Bu, ada di setara 1 gelas atau 50 gram. Kalau misal Ibu nggak ada timbangan, Ibu bisa pakai di bagian WRT-nya ini ya Bu ya. Nah begitu pula dengan ikan. Misal Ibu tadi makan ikan lele tapi lagi nggak mau makan ikan lele, Ibu bisa ganti ke ikan kembung, jadinya sepertiga ekor setara dengan 30 gram seperti itu Bu. Nah kira-kira kalau semisal Ibu awalnya mau nasi, terus Ibu mau ganti ke singkong, berarti gimana Bu? Berarti saya 1,5 gelas ya? Ya betul Bu, atau setara dengan 120 gram. Oh iya. Tapi kalau Ibu ada timbangan lebih bagus lagi ya Bu ya. Iya. Nah seperti itu Bu. Kira-kira untuk bahan makanan ini Ibu udah paham atau masih ada yang perlu ditanyakan Bu? Udah sih Mbak. Nah selain itu saya ada rekomendasi untuk kayak olahraganya tadi ya Bu ya. Tadi kan Ibu hanya beraktivitas di sekolah gitu ya Bu ya. Nah itu bisa Ibu kalau semisal setiap pagi itu Ibu bisa jalan pagi gitu Bu, atau jogging-jogging, atau semisal Ibu bisa senam zumba atau aerobik di rumah secara mandiri seperti itu Bu. Karena untuk aktivitas ini tuh dianjurkan untuk seharinya itu minimal 15-30 menit Bu. Nah itu sebenarnya terbukti juga untuk menurunkan itu loh Bu, menurunkan tekanan darah juga Bu, seperti itu. Nah untuk selain itu tadi untuk stresnya ya Bu ya, mungkin bisa Ibu kelola lagi untuk kayak stresnya ya Bu ya, kayak stres Ibu menghadapi anak-anak seperti itu ya Bu ya. Jangan kebanyakan menahan emosi gitu ya Bu ya. Seperti itu. Terus untuk begadangnya ya Bu ya, mohon untuk Ibu mengelola waktu kerja Ibu lagi sehingga Ibu tidak begadang seperti itu ya Bu ya. Nah kira-kira dari yang sudah kita omongin tadi, ada yang mau Ibu pertanyakan Bu? Udah sih Mbak, mungkin cukup ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kalau saya minta untuk Ibu ngulang lagi kira-kira apa yang mau Ibu lakuin di rumah nanti, gimana Bu? Dari makanan saya ya paling spesifik pasti tadi katanya nggak boleh jeroan, minyak-minyak, santan itu. Makanan yang saya makan kemarin itu rata-rata Mbak larang ternyata Mbak ya. Betul sekali Bu. Baru tahu saya Mbak. Garam, minyak,
dibatasi nanti ya, Bu, dibatasi katanya. Terus disuruh olahraga ya Iya. Mbak ya, sama stresnya dikelola. Iya. Sama- Oh ya, kalau untuk garam tadi saya lupa menambahkan Ibu. Kalau untuk garam tadi saya kasih untuk anjuran Ibu sehari itu sekitar sebenarnya itu 5 gram gitu Bu. Tapi karena setiap bahan makanan kan udah ada garamnya pasti ya Bu ya. Jadi Ibu gunakan sekitar 2 gram atau sekitar 1 puncuk sendok teh gitu ya Bu ya. Waduh, Iya betul. heeh. Kalau untuk mie tadi kan 3 sendok, iya 3 teh. penukar. Iya heeh. betul seperti itu Bu. Lalu untuk gulanya tadi kan di bawah 5 sendok makan itu ya Bu, usahakan seperti itu Bu. Kira-kira sudah paham ya Bu ya. Paham. Kalau misalnya saya minta Ibu kembali lagi buat kita memantau lagi kira-kira ada perubahan terkait pola makan sama kenaikan berat badan Ibu gitu gimana Bu di bulan depan? Tanggal berapa itu Mbak? Sekitar tanggal 2 atau 3 Bu. Oh ya boleh, Oh, iya. Insya Allah ya. Bisa ya Bu ya? Bisa, Ya, bisa, alhamdulillah. Baik kalau kayak gitu mungkin cukup Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Saya doakan Ibu ya. Semoga Ibu Amin. untuk menjalankan dietnya ini lancar. Tapi Amin. sudah siap ya Bu ya menjalankan dietnya? Sedikit gak siap, diharusin ya Mbak ya. Siapin ya Bu ya. Saya yakin Ibu bisa kok ya Bu ya. Makasih Kalau Mbak. gitu cukup ya Bu ya. Ya, Makasih ya, Bu. makasih ya Mbak ya. Ya, Permisi dulu. iya Bu.